Dimulai dari sekarang. Oke. Kertas HVS warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Tisu warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Susu. Dia nggak konsep. Jadi Tapi minumnya air, bangsat. oh iya, Nas. Oke, jadi kan seperti yang aku bilang tadi, kawan-kawan, si Brian ini dia punya karir musik yang cukup bagus. Untuk di Medan dia salah satu yang the best, salah satu yang main biola talinya cuma 3, senarnya cuma 3. iya, masa itu kalau nggak salah yang suara lemari pintu dibuka ya. Gitu ya. Iya. Apa kabar Brian? Halo, apa kabar admin, Mimin? Lama. Woi, lama nggak jumpa kita ini, udah berapa bulan gitu semenjak corona ini. Gimana tentang corona, masa karantina ini? Apa gimana? Apa di rumah aja atau ada kegiatan lain gimana sih? Banyak belajar yoga lah di sini. Yoga tutup mata bangun besok. Masih di rumah aja sih, Bang Min. Iya. Jadi gini kawan-kawan semuanya yang nonton YouTube ini, aku tuh udah lama pengen wawancara Brian ini. Brian ini buat yang udah tahu mungkin nggak perlu dijelasin, tapi buat beberapa yang belum, aku kasih tahu Brian Harepa itu seorang musisi top di Kota Medan. Dia punya satu koreksi aku kalau salah Brian ya. Musik orkestra gitu. Dia lebih kayak manajemen. Dia main di musik manajemen. Nah, dia punya manajemen musik gitu, namanya Sign Music. Dan dia punya orkestra, anggotanya banyak, dan dia punya job yang sangat banyak khususnya bermain di wedding Chinese atau wedding nasional apa aja, tapi dia lebih banyak di wedding Chinese. Dan dia sudah punya banyak pengalaman dari kecil sampai sebesar ini gitu, sudah ya bulu-bulunya ada banyak di segala macam tempat. Ya. Dari yang nggak punya bulu kian, jadi dia sampai sekarang dia sudah banyak pengalaman. Jadi aku mau tanya-tanya dia bagaimana sih tentang perjalanan karirnya bermusik, bagaimana dari awal sampai sekarang sesukses sekarang ini. Jadi kira-kira gitu. Inilah dia Brian Harepa. Ya. Oke Brian, gimana? Kita udah siap? Oke, kita coba mulai ya. Oke, tapi aku tahu gimana? By the way, gimana kabar dulu admin di corona ini? Kalau aku sama Cis, aku gini-gini aja terus gak ada perkembangan gini ya, terus gak ada, aduh. Jadi gini, aku tahu nih kawan-kawan, Brian ini orangnya agak susah konsentrasi. Kalau ditanyain dia suka ngalur ngidul. Jadi aku mau tes konsentrasinya aja dulu. Brian, aku mau tanya beberapa hal. Aku ada sedikit games buat kau nih, oke? Ya. Tapi permainannya kau harus jawab secara spontan. Apa yang kutanya jangan dipikirin, langsung apa yang terlintas di kepalamu langsung jawab. Oke, kita coba ya. Paham maksudnya? Paham ya? Ya. Apa yang terlintas langsung jawab. Oke? Oke. Dimulai dari sekarang. Oke. Kertas HVS warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Tisu warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Susu. Dia gak konsep. Jadi tapi minumnya air, Bang. Oh iya, nak sapi susu ya. Ipe. Oh iya. Aduh, ini aku jadi ragu nih kayaknya mau mulai. Oke, kita mulai lagi ya. Pertanyaan lagi ya. Harus sampai benar-benar konsen ya. Anjir aja. Oke. Ready ya? Ya. Oke, kita mau uji konsentrasinya Brian sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol. Oke. Rambut warnanya apa? Hitam.
Alis warnanya apa? Hitam. Aspal warnanya apa? Hitam. Kelelawar tidurnya kapan? Malam. Enggak gitu. Siang, Bang. Siang rupanya ya. Anjir. Kok gimana nih? Jadi Bisa nggak kita lanjut kok? bisa bodoh. Kita sudahi lah ini. Enggak bisa konten. Kita ludahin aja. Oke, terakhir ya. Aku harap kau ini serius. Aku harap kau ini serius, oke? Oke, aku harap kau ini serius. Kalau ini gagal, aku nggak tahu lagi mau kayak mana, oke? Ready? Oh, ready. Cendol warnanya apa? Aduh, cendol. Hijau. Hijau, ya. Daun kelapa warnanya apa? Hijau. Warna umum rumput apa? Hijau. Jerapah makannya apa? Rumput. Daun, Bang. Makan rumput ya? Makan daun. Oh iya. Tapi makan rumput juga lah. Bang. Enggak, jerapah itu lehernya panjang, dia makan rumput. Daun-daun itu mana pernah ke bawah kepalanya. Oh iya ya. Mending tanaman lah pokoknya. Oke lah, nggak apa-apa walaupun konsentrasinya nggak nyambung, kita mau nanya-nanya dulu tentang Brian. Kita ngobrol-ngobrol dulu Brian ya. Oke, jadi kan seperti yang aku bilang tadi kawan-kawan, si Brian ini dia punya karir musik yang cukup bagus. Untuk di Medan dia salah satu yang the best, salah satu yang karirnya cemerlang. Kita tahu musisi itu susah untuk bisa hidup. Ya. Iya. Iya betul. Di Medan itu susah untuk survive bisa sih untuk bertahan hidup bisa, tapi untuk kaya dalam tanda kutip, kita tahu kaya itu relatif kan, ada yang kaya, ada yang lebih kaya, tapi kita garis bawah, kita ambil ukuran musisi lah gitu. Untuk yang sukses itu jarang sekali, dan ini Brian salah satunya. Jadi kita boleh belajar nanya-nanya sama dia kayak apa sih gitu karir perjalanan dari awal sampai ini. Jerapah makan apa? Jerapah makan daun. Oh iya. Oke. Nggak mungkin jerapah makan babi kan? Oh iya. Oke Brian, aku mau nanya nih. Ya. Sebagai seorang musisi yang sukses, gitu, bisa dibilang sukses lah ya, jangan dulu dibantah lah kalau aku bilang sukses. Gitu. Ya. Ceritain dong gimana awalnya terjun ke dunia musik, menurut seorang Brian Harepa itu awalnya terjun ke dunia musik itu kayak gimana? Sebenarnya sih kalau belajar musik pertama kali kan kebetulan orang tua kan dulu itu kan pemain musik di Nias. Oh, oke. Okay. Nah, itu tahun-tahun 90-an dulu. Jadi ya tengok-tengok orang tua kan otomatis kan orang tua bermain musik kan ya mungkin sense of musicnya itu kita dapat. Tapi konsentrasinya itu sih sebenarnya main musiknya itu dari SMA. Hanya aja belajar keyboard dulu, organ ya. Aku kan pelayanan juga di gereja dulu. Kalau gereja Nias, kalau di Batak kan HKBP, ini BNKP. Jadi BNKP aku pelayanan 6 SD, kelas 6 SD. Ya nyanyi artis cilik lah, bukan artis cilik sih, penyanyi cilik lah dulu kan. Tapi benar konsentrasinya itu sewaktu masuk hijrah ke Medan. Nah, pada saat itu posisinya sih sebenarnya aku hijrah ke Medan ada dua alasan. Yang pertama memang mau belajar musik. Yang kedua kan di Nias dulu ada bencana alam. Yang dulu itu ya. Nah, tahun 2005 kan ada gempa bumi di situ kan. Jadi ya rumah hancur semua, kita tidur di tenda selama 6 bulan gitu. Ya benar-benar indah lah ya gitu. Kiamat kecil lah, menderita lah pokoknya. Iya. Makanya di corona ini pas kena kayak gini, belum kiamat ini gitu. Walaupun di rumah belum. Masih nol. Iya. Nol nih ya. Iya. Jadi setelah itu ya mulai sekolah di jurusan musik, SMA Negeri kan jurusan musik, baru lanjut lagi ke kuliah jurusan etnomusikologi, tapi kan itu ada kaitannya dengan musik juga. Jadi mungkin jangan tunggu. Jangan sampai ke situ karena nanti ada pertanyaan tentang itu. Kita coba, mana tahu ada yang mau ditanyakan yang lain. Nanti ada pertanyaan tentang itu mungkin gitu. Siap. Sebenarnya ya intinya sih sebenarnya awal karirnya itu ya di mana-mana kan satu step itu kan nggak begitu gampang ngeraihnya, pasti berat gitu. Jadi pertama kali main musik itu kita bilang fight-nya di musik itu kan waktu SMA ya gitu, ikut festival gitu. Nah jadi yang aku paling ingat dulu pertama kali ikut festival itu ada festival rohani ya dulu di tahun 2006 ya kalau nggak salah. Ikut festival rohani itu
rupanya aku salah tekan transpos. Balik suaranya terus. Kebayang. Balik. Untuk yang pemain musik tahu itu pasti Ya. kondisinya kayak gimana. Terus Aduh, selama satu lagu itu pokoknya kapan cepat siap lah ini. Siap itu pun langsung gabut gitu. Sampai malam nggak bisa tidur gitu. Tapi kan, tunggu aku potong dulu. Tapi kan itu bisa diperbaikin walaupun di awal kita udah salah tekan transpose, walaupun kita ngaco sendiri, tapi kan apa situasinya nggak bisa dikembalikan lagi untuk balikin ke kunci awalnya. Masalahnya kan kita main nih satu lagu kan misalnya ceng jeng tiba-tiba masuk vokalnya. Kan itu pilihan pertama. Pas masuk band dudum bis kan itu kan chordnya beda semua. Iya. Mau diturunkan key-nya vokal kan udah di situ. Nggak balik dong. Oh iya betul. Kan ini masa SMA. Kalau sekarang mungkin masih bisa. Kalau dulu kan apa yang misalnya C mana bisa ke cis gitu. Iya, itu yang dilatih itu ya, udah latihan persiapan lama itu bilang. Iya, waduh, itu sakit kali loh. Itu pun tidur pun, aduh, gitu. Bangun sakit kali itu benar. Kebayang. Kalau sekarang kebayang. Malunya minta ampun lah. Itulah, jadi ya. Jadi pelan-pelan jalani main di pub dulu ya. Ya main sama senior lah gitu ya. Dimaki-maki lah pokoknya. Oke. Paham. Iya. Terus itu tadi kan ada cerita tentang SMA belajar ke Medan itu memang khusus belajar musik. Jadi ini aku mau tanya ini. Latar belakang pendidikan musik yang pernah kau jalan itu apa aja sebenarnya latar belakang? Makanya kau bilang tadi kan itu SMA belajar musik. Emangnya latar belakang pendidikan musikmu itu apa gitu? Paham ya? Iya. Kalau di pendidikan musik sih dari SMA lah kita bilang ya. SMK jurusan musik. Baru berarti tunggu. SMP ngelanjutnya bukan ke SMA ya? Iya, enggak SMA, langsung SMK. Oh, SMK jurusan musik ya? Iya, SMK jurusan musik. Jadi kan kalau di Medan, di Indonesia kan itu ada 2 itu SMK negeri pada saat itu. Di Bali 1, di Jogja 1, di Medan 1. Jadi yang Indonesia. Iya, tadinya 3 ya. Kedengar-dengar tadinya 3, cuman ada yang tutup. Iya, di Bali tutup. Yang di Bali tutup. Oh, gitu. Nah, tapi kalau yang swasta. Oh, jadi dirimu itu dari SMK ya, SMK musik ya. Oh, ya. Terus. Yang pasti bukan jurusan teknik agama lah, bukannya. Bukan. Ya, betul. Nah, jadi Bangsat. Nah, majorku. Nah, kalau di sekolah itu kan dia ada major juga. Major itu kayak mata pelajaran fokusnya kita, jurusan kita. Nah, major, jurusan. Iya, kalau jurusan kita itu dulu aku jurusan kayak mayornya gitu. Ya, mayornya aku tuh klarinet. Nah, aku dikasih. Oke. Nah, tapi ujung-ujungnya ini sekarang aku ngajarnya itu ngajar saksofon. Aku mainnya saksofon sama piano. Nah, padahal aku jurusannya itu sebenarnya majornya itu ya klarinet. Agak melenceng sih sebenarnya, agak melenceng. Iya. Tapi aku rasa malah lebih bagus karena semua alat musik kan jadi kita kuasain kan. Iya, betul. Sekolah ya, aku fokusnya ke klarinet, tapi aku main piano juga, belajar main piano. Baru di situ aku juga belajar sendiri main saksofon. Itu kan waktu SMA itu ya, SMA maksudnya SMK itu tadi. Apa itu aja latar belakang pendidikan musiknya atau ada aku belajar kuliah juga, kemana gitu? Belajar sih satu tahun ya, hampir 2 tahun di Farabi Music School. Nah, kalau Farabi Music School ini kan dulu pada itu kursusannya. Iya, itu kan terkenal sama terkenal sama musik jazznya pada saat itu. Oh, I see. Iya, betul. Terkenal kan, jadi itu badai banget itu. Jadi kuliahnya ada nggak ngelanjut kemana gitu? Apakah kuliahnya bermusik atau ekonomi atau apa gitu? Kuliahnya ambil psikologi. Kuliahnya ambil psikologi? Etnomusikologi ya. Sengaja disebut psikologi itu. Biar dibilang psikologi. Makanya etnomusikologi ya. Coba tanya aku kuliahnya ngambil apa gitu. Aku coba tanya aku. Kuliahnya ngambil apa, Bang? Ngambil hikmahnya aja dulu. Ngambil hikmahnya ya. Oke. Oh, jadi berarti tamat SMP dari Pulau Nias, terbang ke Medan, masuk SMA ngelanjutnya itu di SMK tadi ya, SMA musik ya, jurusan musik. Lulus dari situ
ya sambilan kursus kalau nggak salah tadi ya di sekolah Iya, musik kursus. Parabi di kursusan. Iya. Lulus dari SMK itu masuk ke kuliah di etnomusikologi, benar? Iya. Itu USU kan ya? USU ya? USU di Usul. Sumatera Utara atau di mana kuliahnya? Ya, Sumatera Utara. Jadi kita alumni. Jadi Oh, baru kan aku lanjut juga ke S2-nya itu di USU juga. Kalau di USU hmm, itu kan hmm, hmm, pengkajian hmm, hmm. seni namanya. Kalau sekarang kan PPS, Penciptaan dan Pengkajian Seni USU. Nah, jadi kebetulan Oh, jadi gini guys. Ini Brian ini memang basicnya kayaknya dia memang dari SMA udah sekolah musik kan ya. Terus S1-nya juga dia musik. Dia ngambil di etnomusikologi terus sesuai dengan cerita dia tadi dia ngambil S2 juga kan, bener ya? ya S2 musik juga kan di pengkajian gitu. Wow, oke. Okay. itu Terus ya udah selesai sampai di situ aja. Ini sampai oke. di situ Okay. aja. Jadi ini gini. Tadi kan waktu sekolah itu di SMK ya, Ya benar. SMK musik gitu kan ya. Nah Ya, itu dari segitu banyak itu kan sekolah itu semua musisi dong, orang-orang yang belajar musik itu semua di sekolah itu kan ya. ya benar. Tentu semuanya apa namanya? Aku bisa bayangin kalau semua di satu sekolah itu semua belajar musik, tentu ada kayak ada dukungan nggak sih lingkungan sekolah mendorong dirimu untuk bermain musik nggak? Lingkungan sekolah itu gitu. Kalau Paham lingkungan, nggak maksudnya? ya tahu. Kalau lingkungan sekolah sih sebenarnya yang pertama dulu yang paling penting. Kalau misalnya kita nggak jago main musik atau nggak standar main musik ya tinggal kelas. Kan gitu. Oke. Karena kalau di SMK ya disebut SMM ya. Kalau orang banyak kenal SMM, Sekolah Menengah Musik ya. Jadi kan kalau di sana dulu Oke. zamannya kita itu misalnya nih IPS kita itu nilai IPS kita nilai matematika kita tinggi atau nilai agama kita tinggi. Tapi kalau nilai majornya kita itu rendah, kita bisa tinggal kelas. Nah, jadi Oh, iya ya mau iya nggak iya mau kan iya harus iya iya. belajar. Jadi kan ada mayor, ada minor Iya juga iya. kan. Nah, jadi di kalau Oh. misalnya yang dua poin itu enggak apa kita tinggal kelas. Jadi sepintar apapun kita di situ di teori di mata pelajaran yang biasa lah kita bilang yang umum ya. Ya, Nah, jadi mata pelajaran umum lah gitu. ya jadi orang menilainya itu bukan dari mata pelajaran umum, tapi dari skillnya bermain. Itu satu. Itu satu. Nah, yang Hmm. berikutnya kan otomatis kan di sana pasti bersaing. Iya, itu maksud aku persaingan tadi tuh. Terus? Di sana kan pasti bersaing gitu. Jadi kita tahu ya realitanya ya kalau misalnya kita orang dari luar khususnya dari Pulau Nias Uh-huh. lah kita bilang ya itu kebetulan aku cuma Orang daerah gitu ya. orang daerah gitu ya pasti diskriminasi itu kan ada. Iya Nah iya itu iya. justru itu yang memotivasi aku untuk ini aku harus lebih jago nih dari mereka nih. Nah jadi Sih, guys, ini yang harus kita petik dari pengalaman Brian ini. Artinya gini, ketika kau mendapat tekanan di suatu lingkungan, ternyata itu harus kau jadikan motivasi untuk bikin kau lebih maju gitu. Bener nggak itu kayak benar gitu? benar Dengan benar adanya diskriminasi atau tekanan, katakanlah kalau kata sekarang mungkin bulian kali ya. ya dibully ya ya benar Dibully mungkin bully dalam tanda petik entah di sebelah mananya, pokoknya kalau bahasa sekarang bully lah gitu. Ketika ya kau dibully, ya jadikan itu motivasimu untuk lebih maju. iya Itu benar yang harus kita ambil dari quote-nya ya Brian. Nah, terus benar. Justru kan ini ada kemarin guru tapi udah meninggal sih sayang kali sebenarnya udah meninggal dia pernah panggil aku ini ada satu cerita nih jadi aku lagi jalan ke ya ya. lapangan dulu di lapangan dan lewat lapangan menuju ruangan 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 musik lah kamarku lah kamar musik kan jadi guru ini panggil aku dia panggil aku cuman kasih satu statement aja nanya satu hal sama satu Oke. statement kau Nias ini kenapa nggak ada musik yang bagus-bagus ku tengok katanya Gimana? Apa katanya? kau orang Nias tapi Uh-uh. kenapa musik musik kalian tuh nggak ada yang bagus satupun dia bilang itu aku asli betul-betul mendidih itu kesel gitu kesel. Iya, 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 iya. Tapi memang kenyataannya begitu kenapa mungkin pada saat itu kan ada trio kan 2005 gitu kan trio atau lagu-lagu Batak itu udah keren sekali gitu yang di Sumatera Iya, Utara iya, iya. Nias paling dia bilang cuma satu lagu yang tahu Tanah Niha katanya itu kan lagunya kita bilang kebangsaannya Nias lah ya lagu Tanah Niha itu dia itu pun cuma satu yang aku tahu itu aja sisanya tak ada yang bagus-bagus katanya dan memang kan guru musik kan memang rata-rata ceplos-ceplos itu Iya, iya. betul-betul bikin aku tengoklah nanti ke depannya bakal ku buat lagu-lagunya situ terkenal Kayak kena petir gitu ya. iya
Karena serba salah juga. Aku mau marahin, maksudnya aku mau menyangkal, tapi nggak bisa. Memang kenyataannya pada saat itu lagu-lagu Nias itu kan nggak ada yang bagus. Kalaupun ada mungkin nggak populer pada saat nggak sampai telinga orang lain gitu. Nggak diekspos gitu ya. Kayak kalau misalnya kayak Suku Batak bikin terjun ke dunia industri, trio, jual kasetnya gitu ya. Iya, sedangkan kalau di Nias kan nggak ada. Nah, itulah yang bikin aku buat acara 2 tahun terakhir ini di Medan. Namanya itu stop. Sebelum dia terangkan ini, aku juga tadi lupa ngasih sama kalian. Brian ini sudah beberapa kali bikin konser musik yang itu bukan manggung. Konsernya benar-benar yang pro, yang besar gitu dia. Tapi dia konsernya itu pakai HTM loh. HTM tahu kan? Itu ATM kalau kita ngambil uang itu loh. Itu ATM, Bos. Oh, ATM. Bukan. ATM itu harga tiket masuk dia dan itu habis full terjual. Dia ngadain konser yang bernuansa suku Nias. Jadi budaya Nias dia ungkit kembali. Mungkin itu yang dia jelaskan ketika dia dihajar sama gurunya tadi itu. Ya, benar. Aku sekarang baru dapat jawabannya ternyata itu. Oke, lanjut. Ya, jadi makanya aku buat konser itu. Konser namanya itu kalau bahasa Indonesianya itu Semalam di Pulau Nias. Jadi orang yang datang ke situ akan disuguhkan lagu-lagu Nias. Nuansa Nias lah kita apain. Ya, puji Tuhan, di 2 kali kita buat ini, kita mulai pertama kan di Taman Budaya, 2018. 2019. Masih, aku tahu itu. Ya, 2019, ya kita buat kan di Hotel Danau Toba. Hotel Danau Toba. Aku ada di situ. Hostnya itu aku ada di situ ngisi. Ya, benar-benar. Keren. Host pembuka gitu. Iya, pas pembuka opening act-nya itu BMD itu kemarin. Opening act. Oh, kalau nggak ada aku guys, nggak jadi acaranya itu. Nol itu. Nah, terus. Nah, jadi selain konser-konser itu sih, aku ada buat konser yang lain juga. Jadi aku buat konser, bisa dikatakan 2020 contohnya ya. Aku ada buat konser, bisa dikatakan konser termewah di Medan. I see, oke. Karena yang pertama aku buatnya itu di JW Marriott Medan, Hotel JW Marriott Medan, dan tahulah kalau untuk menyewa satu ballroom itu pasti ratusan juta, apalagi sewa LED-nya, sewa yang lain juga. Itu boleh dicek di YouTube-nya, di YouTube channelnya saya, nanti ada beberapa di situ saya post. Baru 2017 juga kita buat. Ya intinya sih sebenarnya di Medan ini sejak 2017 kita udah buat 4 konser yang besar. Nah, yang harus ditekankan sih sebenarnya ke publik itu, bayangkan saya bukan event organizer, saya bukan I.O., saya hanya musisi biasa gitu. Memang sih saya punya manajemen. Tapi mungkin berkat ketekunan ya, maksudnya aku gas terus ini gitu, aku lobby orang. Benar. Itu yang bikin kita bisa buat konser sebesar itu gitu. Karena buat konser itu nggak gampang gitu. Itu sih sebenarnya. Nah, jadi intinya ya. Jadi gini nih. Jadi gini kan, tadi dari ceritamu itu semua segala pengalaman itu kan dimulai dari nol tuh ya, dari nol, dari yang SMM tadi itu sampai sekarang bikin konser terbesar termewah di kota Medan. Tapi itu kan semua harus dimulai dari dasar nih. Iya. Iya kan, pasti mulai dari langkah pertama itu. Nah, aku mau nanya ini, yang mau aku tanya itu, sebelum sampai ke atas itu, udah sejak kapan sih kau ngeband pertama kali gitu? Ngeband pertama kali itu kapan gitu? Yang bener-bener main musik mungkin main keyboard di rumah, main piano di rumah, tapi yang punya grup pertama gabung sama kawan itu kapan gitu? Pas umur berapa gitu loh? Pertama kali kelas 1 SMP. Kelas 1 itu masih di Pulau Nias sudah ngeband ya? Ya, di Nias dulu pertama kali ngeband di situ ya, di Komisi Pemuda gereja. Oh iya. Oh, ketika di gereja tadi pun itu sudah pakai band ya. Oh ya, gitu. Sebenarnya kan keyboard organ tunggal, tapi kan ada youth-nya gitu, komisi pemuda kalau namanya kan. Jadi ya aku udah mulai main musik di situ sih. Udah ngeband. Nah, jadi itu kan selama gini. Dari selama community karir dari pemula itu sampai yang sekarang, aku pengen tahu kau pernah jadi apa aja gitu. Kau pernah jadi, pasti biasanya musisi itu kan sekarang ini keyboardis nih atau pemain saksofonnya gitu. Waktu ngeband itu pernah megang apa aja sih? Pasti pernah bongkar pasang gitu. Pernah jadi apa aja sih gitu di band itu? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Pokoknya ya kalau mainnya kalau band udah pastilah main drum.
karena itu yang paling disukai orang biasanya kan. Oh, pernah jadi drummer ya? Pernah. Jadi drummer. Oke. Pernah, oke. Baru Itu waktu SMA atau SMP? SMP. SMP, oke. Main drum. Baru main bass. Oke, main bass ya. Main bass. Baru main gitar. Main gitar pernah, oke. Itu, tunggu, aku potong, tunggu. Itu main gitar beneran main gitar elektrik, tahu pakai efek dan segala macam, atau genjreng gitu, atau gitar kopong atau gimana? Kalau waktu SMP ya pakai gitar elektrik. Maksudnya gitar elektrik, dulu mereknya itu aku masih ingat. Semoga awet. Fender kena kutuk. Fender. Fender mereknya. Fender kena kutu. Iya, Fender kan, tapi nggak ada gender namanya. Jadi, Gender ya. nah, jadi, kemarin main gitar ya pakai clean lah, pakai efek masih belum sih, masih gitar. Belum tahu ya. Tapi yang genjreng gitu. Baru dulu kan kalau SMP itu kan kalau pakai kunci balok namanya palang ya. Kunci balok yang gini ya. Kayak gini. Nah, makanya kalau Iya. kalau megang gitar dulu kan kalau mau foto kan harus ada tangannya harus kayak gini gitu. Iya. Kunci balok. Kalau zaman aku dulu bilangnya kunci palang. Kunci palang ya. Kunci balok. Iya. Nah, itu terus aku main tuh. Baru kalau band ya, tapi kalau ensemble dulu aku main biola. SMP. Buset, terus main biola. Ensemble pernah main biola. Main biola talinya cuma 3, senarnya cuma 3. Iya, masa itu kalau nggak salah yang suara lemari pintu dibuka ya. Gitu ya. Iya. Itu kalau pakai Iya. Kalau gesek itu namanya kan ars itu kan. Ars ya namanya ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau arsnya itu pakai kemenyan gitu. Kemenyan gesek. Bow. Iya, baunya. Bow namanya, bow. Iya, bow itu kan pakai itu namanya ya kalau yang geseknya itu kan itu ars itu. Nama apanya? Oh, ars. Oke. Iya. Kalau baunya digesek kan ke ars sekarang. Kalau dulu pakai kemenyan gitu. Kemenyan digesek. Kemenyan gitu macam ada setan gitu, bau kemenyan gitu. Bau kemenyan dia. Iya, pasti gesek kan bau kemenyan gitu. Sebenarnya kan 3. Tapi gini nih. Waktu di masa itu tuh, waktu di masa dirimu masih ya kadang main bass, kadang main gitar, kadang main keyboard, main biola, main segala macam, main drum gitu. Itu semua kau jalani motivasinya apa? Biar dilihat orang bisa main semua atau masih dalam masa penjajakan pengen menentukan instrumen atau kau sendiri pun belum tahu kau sebagai pemain apa saat itu. Motivasinya apa megang gitu semua gitu? Ya, tentu saja Mario, biar terkenal. Biar terkenal. Dan itu kau dapatkan nggak di situ? Dapat lah. Pokoknya dulu. Dapat ya, dapat. Itu dulu SMP tiap jalan itu kepala itu pantang di bawah. Karena musisi. Oh, ini gini ya. Gitu. Kebayang. Paham maksudnya, paham. Gaya jalan pun udah pokoknya dari lapangan itu kalau di sekolah itu wow, udah gini terus. Padahal iya. Apa gitu kan. Jadi waktu itu belum tahu. Kok belum bisa menentukan kok sebagai, misalnya waktu itu ditanya pemain apa sih, nggak tahu. Aku dikenal main keyboard sih, karena kan aku udah lama main keyboard. Major gitu. mulai nampak main keyboard. Karena main organ tunggal kan dulu kan. Jadi pada saat itu ibaratnya karena aku punya talent untuk mainin alat musik, jadi aku ajari teman-teman aku. Jadi mereka sekarang ada yang udah jadi pemain bass, ada yang udah jadi pemain drum, gitu. Jadi aku share ke mereka. Nah gitu sih. Jadi main musiknya ya pada saat itu ya seperti itu. Nah, aku ada pertanyaan yang bikin aku penasaran ini. Dari semua pengalamanmu itu kan sudah tentu dari festival pernah tadi ceritakan, ngulik ini segala macam, tentu referensi lagu itu udah banyak di kepala, itu udah pernah mainkan banyak lagu gitu kan. Ya. Nah, ini pertanyaan nggak penting, tapi mungkin aku cuma sekedar pengen tahu aja gitu. Dari semua yang sudah pernah kau dengar itu, apa lagu terbaik menurutmu yang pernah diciptakan manusia? Lagu terbaik? Istilahnya sumpah lagu ini paling bagus di dunia nih, lagu ini gitu loh, misalnya pernah gitu nggak? Aku ada suka 2 lagu sih. Ini aku nggak bisa bilang terbaik. Aku bilang dua-dua ini terbaik.
Antara dua. Oh. Sebenarnya lebih ke ini ya, apa kita bilang ya, ke artisnya sih, ke komposernya. Lagu-lagu dia itu pasti keren-keren. Oh. Yang pertama, almarhum Glenn Fredly. Aku pasti mau bilang itu. Kayaknya tebakanku dari pasti Brian ini bilang Glenn. Rupanya beneran. Harusnya aku potong tadi itu. Harusnya aku potong tadi. Aku bilang, tunggu si ini gitu. Terus? Ya, Glenn Fredly. Yang kedua, Sidney Mohede. Lagu GMB. Oh, Sidney Mohede. Itu anak 3 IPS dulu kan ya? Gimana? Sidney Mohede anak 3 IPS dulu ya? Iya, yang nggak pakai topi dulu. Kalau misalnya samping-samping itu. Oh, iya. Yang paling belakang dia itu kan kalau di kelas. Oh, iya. Nah, jadi menurutmu lebih ke artisnya ya? Lebih ke artis itu kalau lagu paling baik ya. Tapi ada juga lagu paling dewa lah. Kalau misalnya dengar lagu itu aku angkat tangan gini-gini lah, nyembah-nyembah gitu. Kan beda Nah, itu apa itu? Ini yang dua ini kan favorit. Tapi lagu Iya. aku bilang lagu paling dewa lah yang aku terpikirkan. Lagu-lagu Dream Tunggu, Theater. aku potong dulu. Aku potong. Ah, Dream Theater. iya betul. betul. Dream Theater bener ya? Iya benar, lagu-lagu Dream Theater. Lagu yang mana? Lagu yang mana yang paling bisa nggak pilih salah satu yang paling yang menurutmu lagu paling dewa lah gitu? Overture 1928 atau 1903 ya? 23 ya? Overture. Nggak tahu sih, aku nggak begitu pencinta ini. Tapi aku pengen tahu judulnya apa, aku pengen denger di YouTube nanti kenapa itu jadi referensi sebagai lagu terbaik. Satu dulu Overture berapa aku lupa Overture berapa. Kenapa aku bilang ini lagu paling berat sampai aku pun lupa ngulik itu. Karena lagunya lama kali, panjang kali gitu. Hampir 20. Oh, Dream Theater. Iya, 20 menit gitu. Nah, kalau yang satu lagi lagu Dewa, maksudnya lagu Dewa langsung kedengar Metropolis. Nah, itu kan paling banyak didengar kan. Kalau dibilang kalau festival kita bawa lagu Metropolis, wah juara satu lah itu. Itu yang jeng gitu ya. Oke. Itu festival drum pun selalu itu sih ya. Oh, jadi itu. Terus. Nah, itu dua itu sih. Dua lagu itu sih. Kalau lagu yang lain ada juga, tapi yang dua itu yang menurutku paling berat gitu. Lagu-lagu teater. Tapi enak juga. Aku mau nanya nih. Ya. Nah, pernah punya pengalaman biasanya anak-anak festival atau anak-anak musik itu untuk sekarang sih udah nggak laku lagi, nggak seperti itu lagi. Tapi dulu pernah punya pengalaman koleksi kaset atau CD nggak gitu. Jadi kalau anak-anak band zaman dulu itu kan punya kasetnya Jamrud, Bumerang gitu, atau ini pernah punya koleksi kaset gitu nggak? Pernah punya pengalaman gitu? Atau CD atau apa? Di zamanku kan ada zaman MP3 dulu. Kalau kaset dulu kan masih SD SMP kan. Kayaknya aku perlu skip pertanyaan itu, seolah-olah aku mau ngasih tahu kalau kau tuh masih muda dan aku sudah tua gitu ya, anjing. Beda zaman loh kita sebenarnya. Enggak, kita cuma beda berapa tahun tua. Aku lebih muda 2 tahun, Bang. Nah, terus 2 tahun ke samping. Iya. kita bedanya itu beda sedikit aja satu. Beda satu angka. Apa itu? Di depan apa aja. Itu? Warga tapi di depan loh. Iya. Cuma satu angka tapi di depan ya. Iya satu tapi di depan dia. Itu banyak, Bang. Ya jadi untuk lagu-lagu sih. Oh, jadi nggak pernah punya pengalaman koleksi gitu ya, karena sudah zamanmu MP3 gitu. Iya. Kalaupun ada dulu kan udah masih CD gitu. CD belum DVD lah. CD itu kalau SMP sempat. Jadi dulu koleksinya lagu-lagu ada band, baru lagu-lagu Peter Pan. Nah, tapi itulah itu bandelnya aku dulu. Kebetulan dulu kan ada komputer. Jadi lagunya itu aku kumpulin, aku baca. Jadi aku beli, aku baca, aku campurin ke satu lagu. Aku campurin ke satu CD. Jadi kayak kompilasi gitu. Stop pembajakan ya. Ya, kalau sekarang stop pembajakan. Kalau dulu kan bandel. Dulu kan nggak tahu. Itu sih, cuman itu aja kalau koleksi sih. Kalau koleksi ya kayak gitu. Berarti nggak pernah punya kayak album favorit gitu, nggak ada ya? Karena dia lebih mencomot satu, misalnya ada band lagu yang ini nih, ku download nih, ku jadiin MP3, baru ini satu-satu gitu. Kalau untuk punya album si A, si B, band ini atau penyanyi ini, nggak ada ya gitu ya? Nggak ada. Tapi kalau playlist kan kalau MP3 gitu, yang aku dengar itu sampai sekarang aku suka itu ya lagu Glenn Fredly sama GMB itu.
Jadi kalau misalnya diputar lagi, aku masih tetap favorit dua itu. Ya di luar yang lain ya, aku juga suka yang lain, band-band Incognito, Earth, Wind and Fire, yang lain. Tapi yang paling aku favoritkan ya itu dua itu aja. Itulah cuman satu-satunya album yang pernah ada di playlistku betul-betul lagunya semua. Sisanya Oh, oke. Nah ini dari semua ceritamu tadi itu ya, dari semua pengalaman sejauh ini kita cerita tadi dari yang festival, download lagu, MP3 dan lain segala macam itu ya kan. Terus itu kan tentu ada efek sampingnya ke dirimu kan dari semua dengaran itu. Iya. Nah baru mulai terjunlah itu festival, mulai terjun ini, mulai terjun pelayanan dan segala macam kan gitu ya kan. Iya benar. Nah sejak kapan kau terjun menjadi sebagai musisi profesional? Profesional betul-betul itu di umur berapa? Sejak kapan gitu? Jadi oke, aku profesional sekarang gitu. Apakah waktu kuliah atau dari SMA atau kapan gitu? Jangan semi pro ya. Iya. Profesional ya. Jangan semi pro. Bener-bener terjun profesional. Kalau semi pro kan ya misalnya sekolah terus ngeband di kafe itu kan masih semi profesional gitu. Sebenarnya sih aku ngerasa kalau benar-benar profesional ya. Karena kan profesional ini kan ada profesional tingkat daerah, profesional tingkat RT RW, profesional tingkat nasional atau internasional ya. Tapi kalau aku katakanlah profesional tingkat dirimu aja, tingkat kita, lingkungan kita aja, nggak usah sampai ke nasional atau apa gitu loh. Artinya profesional, pengertian profesional dalam artianku itu, dalam artian pertanyaanku itu, you earn money from music gitu. Kau menentukan, aku mendapatkan uang dari musik untuk hidupku, jebret, terjun ke dunia profesional. Oh, ini profesiku. Oh, kalau itu sih, kalau yang konsepnya itu ya, kalau yang konsepnya itu kan udah mulai tahun 2009 lah kurang lebih, umur 18 tahun. Tapi kalau anggapanku sebenarnya musisi yang profesional itu masih dari skill, jadi ibaratnya punya marwah lah sebagai musisi itu, ya jujur aja aku dapatkan itu sejak 2016 paling. Umur 25 tahun. Oh, artinya gini. Kau merasa sebagai, aku ini udah profesional di tahun 2016 gitu ya, merasa sebagai diri seorang profesional itu di tahun 2016 gitu ya. Aku benar-benar jadi musisi betul-betul itu sejak 2016. Maksudnya merasa ya, tapi kalau merasa ya. Nah, aku merasa gitu. Maksudnya ibaratnya pun kalau misalnya ada seseorang nih mau nanya atau mau ngetes. Nah, kalau di musik kan kadang-kadang ada yang ngetes gitu kan. Iya, nah, benar. Nah, aku PD itu di tahun 2016. Di PD itu tahun 2016. Tapi kalau dibilang aku earn money itu memang kan udah lama. Tapi udah mulai betul-betul turunnya itu, betul-betul mulai fokus cari uang itu, cari jajan lah pada saat itu ya. Ya umur 18 tahun. Di 2008 itu tadi ya, gitu ya? 2009. Jadi gini nih, kalau aku simpulkan, profesional terjun sebagai musisi yang mencari uang itu di tahun 2009. Ya. Tapi kau merasa, aku musisi profesional ternyata. Kau merasa kau punya marwah, kau sudah merasa kau, yes, I am a musician. Itu tahun 2016. Begitu ya, kalau bisa disimpulkan. Iya, karena bagi aku sebenarnya musisi profesional itu bukan dari skill. Kalau masalah nama kan sebenarnya ya dari tahun 2012 kan aku ada buat 2 band besar menurut aku. Yang pertama itu Stand Up Triodi. Nah, itu band itu. Drummernya itu host juga di Sarawangi itu, di Semalam di Tanah Nias dulu itu. Yang di samping ini lah orangnya. Drummerku ini loh orangnya. Jadi guys, kalau misalnya ini jagonya ini multi talent nih, selain komedi, dia drummerku. Nanti aku bakal ini bukan acaramu, ini acaraku, bukan acaramu, ngerti nggak? nah itu yang Senat Triodi itu kan band komedi fusion tradisional. Itu pertama. Yang kedua kan ada band BDG namanya. Band BDG itu kan di Jakarta juga sudah hampir, karena kan kita sering main di Java Jazz, kementerian dulu kita dengan Dwiki Darmawan. Nah, jadi ibaratnya kalau skill itu aku merasa udah mapan itu ya di tahun 2012-an. Hanya aja kan konsep menurutku wah ini aku musisi nih. Ya itu earn money, tapi seberapa banyak sih? Jadi ya puji Tuhan dari musik itu kan aku bisa ya dapat kendaraan misalnya, baru dapat rumah, bisa kawin, nah itu. Iya. Tapi gini. Aku mau nanya.
berapa bayaran pertama kali yang kau terima dari musik? Jujur, sejujur-jujurnya, bayaran pertama sekali. Kalau kau ingat tuh berapa bayaran pertama kali? Yang sekuler ya, bukan PK gereja ya. Sekuler Bukan, ya. bukan yang sekuler. Sebagai kau terjun sebagai musisi, jebret, ada gigs dibayar orang, itu berapa yang pertama kali? Tuh, ini aku ingat.